Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Berkaitan dengan ayat ini, kita ingin sampaikan ada 3 hal penting yang dapat tertunda atau terhalangnya pertolongan Allah kepada seseorang hamba. Kita ini sebagai manusia dalam konsep tauhid, baik rububiyah maupun uluhiyah, penolong itu cuma satu. Siapa itu? Allah. Jadi kalau ada seorang muslim punya keyakinan penolong itu ada selain Allah, ini sudah masuk pada syirik. Jadi kata kuncinya dalam konsep tauhid seorang muslim, penolong itu hanya satu, yakni Allah. Adapun bentuk-bentuk teknis pertolongan itu datang, itulah cara-cara Allah membantu manusia itu sendiri. Nah sekarang posisinya seorang hamba dapat terhalang datangnya pertolongan atau bantuan Allah dalam masalah hidupnya, itu karena ada 3 hal yang kita sampaikan pada asar ini. Apakah itu dalam soal mengatasi ekonomi, mengatasi musibah, untuk sehat dari sakit, untuk bisa sukses dalam suatu program, mencapai cita-cita, dan seterusnya. Yang dapat menolong itu hanya Allah. Maka tadi disebutkan, jika Allah menimpakan sesuatu, maka tak ada yang dapat menghalanginya. Dalam surat yang lain, surat Yunus juga diungkapkan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyaridka bi khairin fala wa azil fiddah li fadli fala radda li fadli. Jadi ujungnya berbeda tapi maknanya sama. Jika Allah memberikan karunia, tidak ada yang dapat menghalanginya. Nah, jadi apa yang kita maksud? Dalam hidup, poin pertama, kita pasti membutuhkan pertolongan Allah. Tidak bisa tuh
Tidak ada hidup kita ini yang tidak dalam pertolongan Allah untuk apapun. Terhindar dari bahaya, mendapatkan suatu karunia, mencapai cita-cita, tujuan yang ingin kita tuju, semua karena pertolongan Allah. Maka kata kunci, tidak boleh ada keyakinan penolong itu selain Allah. Kalau lahadu itu berarti masuk ke ranah syirik. Apa tiga itu yang dapat menghalangi? Yang pertama adalah kibir. Kibir itu takabur, kabur, sombong, meninggi. Apa sederhananya daripada itu? Mana kibir itu disebut? Merasa lebih dari yang lain. Jadi misalnya orang mau ganti kendaraan dari tahun 90 ke tahun 2000 umpamanya, atau ke atas. Kalau dia bermaksud mengganti kendaraan itu untuk sombong, merasa ingin lebih dari temannya, itu udah kibir tuh. Atau dia mungkin melakukan sesuatu tujuan mendapatkan sesuatu jabatan kah, prestasi kah, atau apakah dalam hidup. Kalau dia punya ingin merasa lebih dari orang lain, atau setelah dapat dia merasa lebih dari orang lain, itu dalam urusannya itu tuh nanti Allah akan menolong. Terhalang pertolongan Allah itu. Dalam usaha umpamanya, ambo kan lebih hebat dari orang tuh. Jual wali ya ambonya, dia tidak jual wali ya. Tidak boleh. Ini akan mengundang, menghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hubbud dunya. Sangat mencintai dunia. Padahal dunia itu apa? Dunia itu kalau diikuti sangat dicintai, dia akan menjadi sesuatu yang akan menyengsarakan kita di akhirat. Cobalah sangat mempoturkan hawa nafsu, apa hasilnya? Tak sesuai di akhirat. Nafsu birahi, nafsu kaya, nafsu politik, nafsu jabatan, nafsu lain-lain. Kalau dipaturian, itu akan membuat kadang-kadang lu sampai ke akhirat loh. Allah nampak di dunia menyesu, ya kan? Allah nampak di dunia. Karena ingin kaya, pilih jalan dengan mungkin cara yang salah. Kedapatan diinspektorat oleh hakim, oleh jaksa, KPK, ketangkap, dapat hasilnya, sengsara di dunia. Bahkan dunia itu pun, di dunia pun sudah tampak bisa menyengsarakan. Bapak Ibu muslimin jamaah rahimahumullah. Yang ketiga, yang dapat menghalang pertolongan Allah itu ialah ada sifat dendam pada hati seseorang. Nah, kibir, dendam, hubud dunia itu akan, kalaupun sifat kita istilah bantuan antara manusia dengan manusia, tidak mungkin orang yang saling berdendam akan saling membantu. Tidak ada. Nyo awak berdendam dia nyo, itu minta bantuan ke dia. Tidak ada. Kalau Nabi bisa, tapi kalau orang biasa tidak bisa. Kalau Rasulullah, betapapun orang menyakiti dia, orang itu tetap dibantunya. Tapi kalau manusia biasa, kita ini tidak ada. Nyo berlawan, berdendam, kadang-kadang bantuan. Tidak ada. Dia merasa ingin lebih dari orang itu, karena tolongnya orang itu tidak ada. Dia karena itu seorang yang kibir, hubbud dunia dan dendam akan menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terletak pada hati. Itu pun dikatakan oleh para ahli, orang-orang bijak mengatakan sesuatu yang terletak pada hati itu ibarat cermin pada seorang manusia. Kalau hati itu bersih, cahayanya pun terang. Tapi kalau cermin, kalau hatinya itu kotor atau cermin itu kotor, cahayanya redup. Maka orang berdendam itu tidak pernah senyum, kan itu tuh cemburu. Orang sombong kan itu terus. Kenapa? Karena itu cerminan hidup. Nah, kaum muslimin jamaah rahimahumullah, mari kita hindari hal demikian agar senantiasa dalam hidup kita menuju cita-cita, terhindar dari musibah, mencapai sesuatu yang kita inginkan. Allah senantiasa akan memberikan pertolongan dan bantuan dalam hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.